Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen uji kinerja pada PPT Transformasi Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lalu Erwin Dharma Hartadi SPDI, tempat mengajar MTSN 2 Kota Bima. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 4 tahun 2025 di Universitas Mataram dengan nomor induk 25011113811. Pada hari ini, Kamis 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi fase D, yaitu Khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah di kelas 76 MTSN 2 Kota Bima. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Untuk hari Kamis pada tanggal 29 Januari ini, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Keterangannya? Kemudian ada lagi? Saya absen dulu ya. Abdul Jalal. Adel. Afif. Aiman. Alea. Salsabila. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Ya, kamu pimpin doanya. Silakan. Berdiri, pimpin doanya. Mari kita belajar, mari kita mulai. Siapa yang cinta kepada negara Republik Indonesia? Baik, untuk menambah nasionalisme kita, kita sama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Baik, minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari sejarah latar belakang berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khalifah
Umayyah dan sistem kepemerintahannya. Baik, silakan kalian perhatikan. Lahirnya era baru peristiwa Amul Jamaah. Definisi dari peristiwa Amul Jamaah itu dikenal sebagai tahun waktu terjadinya kapan? Pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau bertepatan dengan 641. Dampak peristiwa ini yang adalah mengukuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah dan menandai berdirinya kemudian pusat kekuasaannya berpindah ke Damaskus. Perpindahannya dari Madinah ke Damaskus atau Suriah. Kemudian durasi atau kekuasaannya itu kurang lebih dari 90 tahun. Rentang waktunya dari 41 sampai dengan 192 atau bertepatan dengan 661 sampai dengan 750. Jumlah kepemimpinan atau jumlah khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah ada 14. Ya, silakan kalian keluarkan buku LKS-nya. Ada? Ya, dikeluarkan buku LKS-nya. Kalian buka halaman 8 di sana ya. Halaman 8 di sana. Baik. Kemudian perubahan sistem kepemerintahan pada masa Daulah Umayyah dari demokrasi ke monarki. Setelah dipimpin Muawiyah, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan. Dari demokrasi ke monarki. Demokrasi itu adalah sistem kepemerintahan melalui pemungutan suara terbanyak. Ya, seperti yang kalian lakukan kemarin waktu pemilihan ketua OSIS. Ya, siapa yang memiliki suara terbanyak itulah yang menjadi ketua OSIS. Ya, kemudian monarki. Ya, monarki berubah menjadi monarki atau sistem kepemerintahan yang turun temurun. Misalnya, contohnya Bapak Prabowo Subianto misalnya mempunyai anak putra mahkota. Ya, misalnya yang menggantikan Bapak Prabowo menjadi presiden adalah anaknya sendiri. Ya, itu yang dinamakan sistem monarki, sistem keturunan. Yang menggantikan setelah bapaknya adalah anaknya. Kemudian anaknya mempunyai anak yang menggantikannya adalah anaknya. Seperti itu. Turun temurun. Ya. Sekarang ciri-ciri sistem monarki yang pertama yaitu penguasa tunggal. Ya. Raja wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Kemudian ciri yang kedua yaitu hak penuh atau absolut, ya. Raja menentukan hukum sesuai kemauannya sendiri. Kemudian ciri sistem monarki yang ketiga yaitu posisi rakyat dianggap pembantu raja namun wajib dimuliakan. Kemudian ciri daripada sistem monarki yang kelima yaitu keterbatasan suara, pendapat rakyat jarang didengar. Baik. Kemudian garis waktu 14 khalifah Daulah Umayyah, nama-nama daripada dinasti Daulah Bani Umayyah yaitu khalifah yang pertama yaitu Muawiyah 1 bin Abi Sufyan. Bisa kalian lihat di buku LKS-nya ya. Dari tahun 41 sampai dengan 61 Hijriah. Kemudian digantikan lagi dengan siapa di sana? Coba dilihat LKS-nya.
Yazid satu bin Muawiyah. Kemudian yang ketiga digantikan dengan Muawiyah dua. Kemudian khalifah ketiga yaitu Marwan satu. Kemudian khalifah keempat yaitu kelima Abdul Malik bin Marwan. Kemudian yang keenam Al-Walid satu dari tahun 86 sampai dengan 97 Hijriah. Kemudian khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ke-9 yaitu Yazid II. Kemudian yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Kemudian yang ke-11 yaitu Al-Walid II. Yang ke-13 yaitu Yazid III. Kita akan melihat ilustrasi daripada materi kekhalifahan Umayyah yang ada di video ini. Ya. Oke, halo semua. Kali ini kita bakal membahas salah satu dinasti yang paling yang berpengaruh dalam sejarah kekhalifahan Umayyah. Ini adalah cerita soal sebuah kekaisaran yang lahir dari konflik yang menjadi perang dunia. Gimana caranya sebuah kekaisaran bisa lahir dari tidak semalam dengan ada namanya salah yang membangun sosial dan kesehatan. Bagaimana sama dalamnya? Jadi kita bagian bikin yang berbeda sama dan sama. Terus apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan 90 tahun semua ini? Kalau kita seperti bisa mereka ini jadi tiga seperti ini juga dengan basis pemimpinan yang ada di jadi fondasi utama. Seperti yang dilakukan awal, maju hidup investasi di lingkungan dan pembangunan. Pelajaran dari awal, kesatuan di kunci dari segala dan sukses. Persatuan semuanya sama. Ini semua mobilitas hanya materi yang nyala. Setelah melihat warisan yang terlepas dari dunia ini, menurut kalian apa sih? Sesuatu yang hidup, Masih semangat kalian? Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran ini, kita breaking dulu ya. Berdiri semuanya. Tepuk fokus. Oke, sudah. Kemudian setelah ini saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setelah kita sama-sama mendengarkan penjelasan, kemudian video yang sudah kalian tonton, saya akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Ya. Silakan dikerjakan. Abdul Malik bin Marwan berkuasa 685 sampai 705 Masehi, dikenal sebagai pembaruan administrasi dan sering dijuluki sebagai pendiri kedua Daulah Umayyah. Kebijakan administrasinya sangat penting karena berhasil mengubah wilayah yang sebelumnya kacau akibat perang saudara menjadi sebuah kekaisaran yang terstruktur, stabil, dan berdaulat penuh. Berikut adalah alasan mengapa kebijakan administrasi Abdul Malik bin Marwan sangat penting bagi Daulah Umayyah. 1. Tradisisasi mata uang reformasi ekonomi. Kebijakan Abdul Malik mengganti mata uang Byzantium dan Persia yang sebelumnya beredar dengan menerbitkan mata uang Islam sendiri, dinar emas dan dirham perak yang mencantumkan tulisan
Kedua, pentingnya kebijakan ini menegaskan kedaulatan ekonomi Islam, mengentaskan ketergantungan dari Bizantium serta memudahkan transaksi perdagangan di seluruh wilayah kekuasaan Umayyah. Pembangunan fasilitas umum dan Islamisasi fisik kebijakan membangun Dome of the Rock ke kubah batu yang di Yerusalem dan merenovasi Masjid Damaskus. Pentingnya menunjukkan kemegahan dan identitas Islam di tengah dominasi arsitektur Bizantium serta meningkatkan legitimasi religius khalifah. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Silakan maju. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memerintah 717 sampai 720 Masehi. Sering disebut sebagai khalifah paling adil, bahkan sering dijuluki sebagai khalifah dari kelima karena ia berhasil memtransformasi pemerintahan dari otoriter menjadi demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. 1. Kesejahteraan ekonomi meningkatkan drastis. Zero mustaqim. Keadilan dapat dan menemukan orang yang benar menerima zakat. Langsung ke kesimpulan. Sikapnya dapat keyakinan Umar bin Abdul Aziz adalah terciptanya zaman keemasan yang singkat namun fenomenal, di mana keadilan sosial, ekonomi, dan hukum dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum
juga pada sarana umum yang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Contohnya, 1. Sarana kesehatan, membangun rumah sakit pertama 3 masker dan merawat pasien gratis. Kesimpulan, pembangunan fisik memberikan keberhasilan asal diiringi dengan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Al-Walid, pembangunan fisik menjadi bukti dapat dari stabil politik kemakmuran dan perhatikan pemimpin terhadap kebutuhan publik menjadinya salah satu simbol kejayaan tertinggi umat budaya. Ya, kita sudah sama-sama melihat teman-teman kalian kelompok 1, 2, dan 3 tadi ya. Kemudian sekarang siapa yang bisa menjawab tentang aktivitas eksplorasi tokoh pemahaman konsep? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas 1, eksplorasi tokoh pemahaman konsep. 1. Nama Khalifah Muawiyah 1, masa pemerintahan 661 sampai 680 Masehi. Kebijakan atau peran utama pemimpin Khalifah Umayyah menerapkan sistem monarki. 2. Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Reformasi administrasi bahasa Arab resmi negara. 3. Al-Walid 1 705 sampai 715 Masehi. Perluasan wilayah dan pembangunan fasilitas umum. 4. Umar bin Abdul Zaid 717 sampai 720 Masehi. Kepemimpinan adil, menyejahterakan rakyat. 5. Hisham bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Kepemimpinan tegas dan stabilitas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa lagi yang ada Daulah Umayyah? Baik itu tokoh Muawiyah 1, Abdul Malik, silakan. Salah satu kebijakan utama Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah 1 adalah mengubah sistem pemerintahan Islam dari model pemilihan atau demokrasi menjadi sistem monarki kerajaan umum. Langkah ini ditandai dengan penunjukan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dan penerus tahta dinasti Umayyah. Ini tradisi Surah ini. Ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan seandainya jika kalian hidup di masa itu Muawiyah bin Abi Sufyan, apakah kamu setuju dengan kebijakan tersebut? Menurut kamu siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, saya setuju dengan kebijakan yang dia ambil oleh Muawiyah karena satu stabilitas setelah konflik besar. Muawiyah memerintah setelah masa fitnah perang saudara yang sangat berdarah. Sebagai rakyat biasa, hidup di masa damai dan stabil itu membutuhkan yang lama dibanding perang terus-menerusan. Kebijakannya memberi rasa aman. 2. Administrasi negara rapi dan efektif. Ia dikenal pandai mengelola pemerintahan. Sistem birokrasi angkatan laut dan keamanan diperkuat. Untuk rakyat ini terasa nyata dalam ketertiban dan ekonomi yang lebih stabil. 3.
pendekatan politik yang fleksibel. Muawiyah tidak selalu keras. Ia sering memilih diplomasi, kompromi, dan hadiah politik daripada kekerasan. Ini mengurangi gejolak di masyarakat. Baik, kita akan menyimpulkan daripada materi yang hari ini kita pelajari, yaitu kesimpulannya adalah perbedaan gaya kepemimpinan para khalifah Daulah Umayyah terletak pada cara menjalankan kepemerintahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan kepemimpinan politik dan administratif serta membuat sistem pemilihan khalifah menjadi monarki atau turun-temurun demi stabilitas. Yazid bin Muawiyah memimpin secara otoriter dan banyak mendapatkan penolakan dari umat Islam. Abdul Malik bin Marwan memiliki gaya kepemimpinan tegas dan sentralistik, melakukan reformasi administrasi dan mata uang. Kemudian memperluas wilayah Islam dan membangun fasilitas umum. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menerapkan kepemimpinan yang adil, religius, dan sederhana, menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Baik, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ke peradaban pada masa Daulah Umayyah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan ucapan alhamdulillah. Sekian, Allahumma fi ila sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.